kalau kita bicara tentang soliditas data ini memang sangat aneh ketika antara Setnek dan KPU itu berbeda dan berbedanya itu sangat drastis, fatal. Di Setnek dikesankan bahwa Gibran itu S1, pasca S2. sarjana dan kemudian untuk program insert atau UTS insert itu 2007-2010. Betul. Sementara di KPU dia tidak dikesankan pasca sarjana karena udah ketahuan dapat surat penyetaraan bahwa itu kelas 3 SMA atau kelas 12. Ini saya saya pesan juga ini bahaya sekali ya karena jelas University of Technology Sydney atau UTS itu sebuah universitas terkemuka di Australia ini dicatut loh. Iya. Dicatut loh oleh nggak tanggung-tanggung oleh KPU, oleh Mensetnek, oleh Prokompim. Anyway, UTS tahu nggak kalau digituin ya? Ini kan bahaya sekali untuk kredibilitas bisa dari somasi UTS. nanti mereka tuh kan kredibilitas kan nama baik. Nah, selain itu ya memang itu kita punya data yang katakanlah sangat solid untuk mengatakan Gibran ini tidak bisa dikatakan taman SMA. Di insert terutama ya. Betul. Dan kemudian di Orchid Park dia bisa dikatakan hanya setara SMP plus 1. Cuman itu bukan pun SMA loh ya. SMP itu plus pun 1. dia masuknya cuma 2 tahun. Iya, meskipun kata dari Kementerian Dikmen ini ya ada raport. Ya kan, raport kelas 10, kelas 11. Tapi kami belum lihat raportnya. Ya baru naratif saja. Karena kalau raport kelas 11 itu agak aneh ya. Ini juga karena insert itu adalah SMP plus 1 sampai 7, 8, 9, 10 aja. Kok bisa 11? Nah ini juga ada yang missing lagi di Kementerian Pendidikan Dasar Dikdasmen ya. Karena menurut KPU itu di direktorat mungkin ya. Direktorat ya. Menurut KPU Gibran ini SMA-nya kan 2 kali nih menurut KPU ya. SMA pertama Orchid Park Secondary School which is itu salah karena ini adalah SMP plus. Dan di KPU tertulis 2002 sampai 2004 ini juga kan ganjil karena 2 tahun sekolah apa itu. Nah untuk di Kementerian Dikdasmen itu 2003 sampai 2004 bukan 2002 sampai 2004 coba. Jadi dari mana KPU dapat data 2002 sampai 2004 sementara dari Kementerian Dikdasmen 2003 sampai 2004 coba. Fatal sekali kan ini. Direktorat Dikdasmen. Yang sekarang jadi kementerian. Sekarang kan jadi kementerian. Dulu waktu zaman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dikdasmen. Ada juruan juga kayaknya. Ada juga. Jurunya enggak ada. Dikdasmen. Mas Roy, Dr. Tifa, saya merasa perlu untuk mengusulkan ini perlu di follow up lagi. Nggak bisa selesai sampai di sini. Kalau perlu ke Pak Sohibnya panjenengan tuh menterinya tuh udah bayaan gitu. Langsung aja. Kita udah berkirim surat kemarin ya melalui diantar langsung oleh teman-teman RM. Kita akan amplifikasi lagi akan kita buat lebih legal lagi dengan dan kita akan ketemu. Akan ketemu dengan ini perbedaan informasi seperti itu kan fatal akibatnya. Ditambah lagi dengan info dari Pak Iksan kan. Jadi soal surat dari aktivis itu harus kita perkuat lagi. Secara legal standingnya ya. Dengan surat yang nanti kita akan sertakan dari kuasa hukum kita supaya jelas. Supaya nggak dianggap receh oleh kementerian nih. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari tata negaranya harusnya DPR. Jadi DPR Komisi 10. DPR bukan Komisi 10, tapi DPR itu membuat panitia angket. Jadi panitia angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pemenuhan syarat sebagai calon wakil presiden, terutama pendidikannya. Karena kan kalau kita angket itu dibuat, itu tidak hanya soal terkait dengan pendidikan, tapi juga bisa fufu-fafa. Isu-isu bahwa ada drug dan lain sebagainya, sehingga clear semua. Nah, kalau seandainya kemudian terbukti, maka dia bisa di-impeach, bisa diberhentikan. Betul. Sama saya juga perlu betul-betul sampaikan ya bahwa ini nggak tanggung-tanggung loh. Yang melakukan apa namanya klaim atau pencatutan bahwa Gibran adalah lulusan University of Technology Sydney. Ini nggak tanggung-tanggung loh, kementerian loh. Dan KPU loh. Ini kan bisa saja UTS ini nggak terima dan melakukan
bukan hanya sekedar somasi begitu kan. Jadi ini kan memalukan sekali. Di situs ini jelas banget lah. Di situsnya Prokompim ini Institut Sydney hingga lulus. Kan ini bohong sekali gitu. Iya, itu di UTS-nya itu ya. UTS-nya bukan UTS-nya loh. Jadi seolah-olah Gibran ingin mengatakan bahwa dia lulusan UTS. Betul. Padahal kalau menurut Ihsan tadi nggak ada kaitannya. Karena UTS insert. Nah, itu clear. Karena pada waktu itu insert tuh ya insert language center katanya. Lembaga kursus bahasa Inggris. Memang ada levelnya, ada level yang ordinary. Dia bilang ada level beginners, kemudian level intermediate, advanced untuk preparation studies juga ada. Tetapi intinya dia cuma sekolah bahasa Inggris saja sesungguhnya. Dan itu make sense. Tapi lucu juga ya kalau dia sekolah bahasa Inggris sementara dia sendiri tamatan dari Singapura. Sampai detik aja juga menuliskan lulus kok. Sydney Australia dan lulus. Makanya ini kan orkestrasi ya. Ini kompak semua. Dan kompak sekarang udah di take down semua ini. Take down. Jadi yang namanya kursus ini tidak ada lulus tidak lulus. Iya. Kalaupun Anda misalnya dapat sertifikat ya atau bisa jadi sertifikat of attendance. Bisa perangkatan. Kalau dia beginner, kalau dia intermediate gitu. Sama seperti tadi informasi dari sahabat Komisi 1 tadi. Ya, dia tuh cuman visiting study atau sitting study. Jadi ya cuman datang duduk dengerin, ya nggak ada kewajiban apa-apa, nggak ikut ujian, nggak dapat apa-apa juga, terdaftar aja gitu. Certificate of attendance aja. Iya, saya tadi memang mau menanyakan itu ke Pak Iksan, tapi kan Pak Iksan kan, mohon maaf ya, beliau juga kesulitan untuk berkomunikasi kan. Kan tampaknya kan kayak cuma satu arah aja. Satu arah, kemudian dia kan kalau kita pergi ke tempat tuh dengan sangat sukacita. Oh dulu saya lari-lari di situ. Oh dulu saya foto di situ. Itu loh nak. Itu sekolahnya bapak di situ. Ya gitu kan. Normalnya. Tapi ini ya, kalau lihat dari kronologinya, kan kedatangannya Gibran ini itu tahun 2018. Pada saat itu dia masih posisinya anak presiden. 16-18 Maret. Ya, pedagang martabak masih ya. Masih kan. Nah, tahun 2019 dia maju wali kota. Nah, itu mungkin menurut saya itu kenapa dia minta untuk diantar ke InSearch. Mungkin dia ada sebuah maksud. Rencana. Mens rea. Sebuah rencana yang dia akan jajaki. Tapi dia kebingungan sendiri kan. Ternyata sudah tidak ada InSearch di situ. Di gedung itu udah nggak ada. Sehingga dia kebingungan sendiri. Sebenarnya kalau kita bicara aroma ya, pidana ya, ini pemalsuan dokumen atau informasi yang tidak benar. Selain Gibran ya tadi yang bikin surat keterangan setingkat itu tadi. Siapa itu? Sekarang kita bahas Dakdikduk itu. Sekali nih. Kita bahas surat keterangan. Dakdikduk ini kan. Iya. Satu dulu nih dari saya dulu nih. Silakan. Nanti ini sini. Oke, silakan. Ini pinjam ya sekarang. Pelan-pelan ya. Tolong jangan bertengkar ya. Satu-satu. Oke. Ini justru karena saking antusiasnya. Oke. Kita dapat temuan-temuan banyak di sini ya. Jadi ini saya bacakan. Ini adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Ini atas nama Dr. Sutanto SHMA. Dikeluarkan di Jakarta 6 Agustus 2019 ya. Tanda tangannya beliau. Nah, kalau kita lihat secara kronologis, untuk apa Gibran Rakabuming Raka ini ya minta surat keterangan ini? Yang isinya adalah bahwa yang bersangkutan nama Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan, ini ada nama orang tua juga nih. Betul, ngapain juga Joko Widodo telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS InSearch Sydney, Australia tahun 2006. Nah, ini udah bohongnya udah 3 kali ya. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat menengah kejuruan SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Ini dasarnya apa ya? Nah, kemudian tanda tangan lah. Nah, artinya apa? Artinya surat keterangan ini digunakan pada saat Gibran maju wali kota. Karena dari 2019. Kemudian tahun 2023 dia mengajukan diri untuk menjadi wakil presiden. Betul. Ya, artinya karena wakil presiden kan
minimal persyaratannya adalah SMA. Ya, dia butuh lagi dong surat keterangan ini Undang-Undang ya. Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf R. Ya, secara mau jadi lawyer ya. Calon lawyer. Kampiun ya. Jangan nanti ngurangin anunya. Bahannya komedi. Oke, sekarang ketika dia maju ke Wapres ya tahun 2023, seharusnya dia membuat surat keterangan lagi. Nah, terus mengapa kita tahu bahwa dia tidak membuat surat lagi atau dia tidak minta pendidikan dasar dan menengah untuk membuat surat keterangan lagi? Bagaimana kita tahu? Taunya karena ada legalisasi. Iya ini. Ada legalisir. Ada legalisir. Ada legalisir. Ini yang berwarna nih. Iya, ini yang berwarna. Jadi yang lama legalisir gitu. Iya. Nggak bikin baru. Iya, nih saya bacain ya legalisirnya ya. Mengetahui ini legalisir ya di sini. Fotokopi sesuai dengan aslinya. Atas nama Direktur Pembinaan SMK. Kepala Sebagian Tata Usaha. Jadi direktur pembinaan ini bukan dirjen loh, direktur pembinaan. Ya. Nah, artinya kalau ada legalisasi berarti selembar surat keterangan ini kan dipakai lagi. Iya. Untuk apa? Untuk wakil presiden. Bayangkan wakil presiden orang nomor 2 di Indonesia bisa meraih jabatannya hanya dengan selembar surat keterangan yang difotokopi. Gak ada dokumentasi lain. Fotokopi yang dilegalisasi. Bayangkan betapa nistanya negara ini coba. Iya, pertanyaannya memang waktu dia minta legalisasi ini walaupun udah pasti dia nggak benar legalisasi. Dia menyertakan apa itu? Kan dia menyertakan kan harus ada proofnya kan? Gitu. Lagi pula surat keterangan ini. Dan kemudian ketika dia nunjukkan proof, kok masa salah ketik, nggak mungkin kan? Karena di situ di 2006 dibilang. 2006. Sementara KPU 2004 2007 gitu. Nah, dasarnya apa? Atau jangan-jangan ada dokumen lain yang mungkin kita nggak tahu? Enggak. Kalau kemarin Pak Eko Sutanto dan Susanto itu menyatakan hanya 2 raport. Dari Orchard Park itu, dan itu katanya kelas 10 dan kelas 11. Padahal yang ditulis di sini kan kelas 12. Oke, jadi dan ini surat ini Mas Refli dan Era Channel semua, bahwa surat keterangan ini pun sangat-sangat tidak layak ya gitu, atau meragukan. Karena apa? Harusnya bentuknya adalah surat keputusan seperti ini. Ini surat keputusan. Jadi ada menimbang dan seterusnya, memutuskan bla 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 gitu. Ini nggak ada sama sekali, dan kalimatnya juga kita lihat. Setelah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Inserts, itu aja sudah clear loh. Mana ada UTS menyelenggarakan grade 12 Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan. Ini kok kayak keyakinan aja ya, kayak rektor yang bilang kami meyakini bahwa dia tamat SMK. Kalau kita lihat tuh mens reanya adalah ingin mengesankan bahwa kelas 1 dan 2 SMA di OPSS ya kan. Kemudian kelas 3 di SMK UTS Insert. Nah, cuman masalahnya adalah kenapa ya surat keterangannya 2006. Sementara dia sekolah in between 2004 2007. Lalu lagi di Setnek dibilang 2007 sampai 2010. Ini Setnek. Sementara Bro Isan tadi bilang cuma 6 bulan. Terus di Mendikbud cuma 2003 2004. Coba bayangkan. Setidak-tidaknya ada 5 versi. Bayangkan. Mengenai insert lah itu ya kan. Jadi versi 6 bulan, versi 2000 1,5 tahun, versi 2002 2004, versi 2003 2004, dan kemudian versi 2004 2007 itu dari Mensesnek. Enggak, 2004 2007 itu masih KPU, dan versi Mensesnek 2007 2010. Coba bayangkan. Jadi kita ingin mengatakan bahwa kalau ada informasi yang simpang siur ini ya nggak mungkin lah DPR diam saja, harusnya kan melakukan hak pengawasan kan, ya dengan membentuk angket sehingga nanti solid informasinya yang benar itu benar, kalau salah ya. Dan sekaligus Bang Refli, saya di sini juga menyampaikan kalau ada seorang yang katanya mengaku self proclaim dirinya pakar pendidikan itu, itu dia kan menceritakan idealnya begini ideal. Lah idealnya ini bukan ideal ini Gibran itu tidak ideal, dan saya tidak terima terus terang dia agak merendahkan Bro Iksan tadi. Dikatakan itu kan hanya driver gitu. Ya itu ngawur, jahat itu. Dia bilang kerja di Toyota kok, bukan kerja sebagai driver. Makanya diperbantukan tuh bukan sebagai driver, sebagai orang terhormat. Begini, saya ada pemikiran saja ya. Bagus.
Kan ini tadi dari beberapa lembaga yang bersimpang siur tadi itu kan tidak sama. Ya. Apa nggak sebaiknya lembaga-lembaga dijadikan satu di DPR, dikonfrontir satu-satu? Ya itu kan tergantung DPR-nya. Kalau DPR usul kita gitu dokter, usul kita begitu. Sebenarnya kan dengan hak angket itu langsung penyelidikan dia bisa datang ke Australia langsung, nggak susah-susah. Harusnya seneng loh DPR kayak gitu ya. Iya. Tapi kenapa dia tadi bolak-balik melihat kita udah kayak melihat hantu. Nah, barangkali kewajiban Mas Roy sama Dr. Tifa adalah bagaimana membongkar MDIS-nya itu. Kok bisa tiba-tiba dia lulus MDIS menurut versi KPU 2007-2010. Alah udahlah, syarat di undang-undang KPU Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu SMA aja udah. Bukan, maksudnya gini. Kalau saya lihat ya, ada 3 potensi untuk mengatakan bahwa Gibran ini pantas di-impeach. Satu, soal persyaratan, yaitu dia tidak lulus SMA. Kedua, melakukan perbuatan tercela. Ini kan dia masuk-masukan dan lain sebagainya. Soal memberikan impresi seolah-olah pasca sarjana. Dan ketiga, melakukan pelanggaran hukum berat. Karena yang namanya pemalsuan dokumen ini kenanya 6 tahun. Betul. Gitu. Jadi dengan 3 jurusan tersebut sesungguhnya dia sangat impeachable kalau DPR mau membuktikannya, dan itu mudah, semudah membalikan telapak tangan kan. Buktinya ada semua. Ini kan sekarang ini kami lagi melakukan penelitian untuk membantu pekerjaan DPR yang seharusnya dikerjakan oleh DPR. Melakukan DPR mendukung. Harusnya mendukung. Untuk mereka kok. Dewan Perwakilan Rakyat loh ya. Karena sangat hitamnya ya riwayat pendidikan dari Gibran, makanya bukunya nanti namanya Gibran's Black Paper. Jadi DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Puan. Bukan pula DPD, Dewan Perwakilan Dasko. Tapi rakyat gitu ya. Terus gini, tadi ini beberapa lembaga membuat pernyataan atau mengeluarkan siaran pers dan sebagainya ya. Sekarang mungkin nggak ya Bang Refli, kalau Pak Iksan tadi kan bicaranya lisan. Iya. Kalau kita legalkan dalam sebuah bentuk tulisannya dari beliau tuh supaya ada bukti otentik gitu dokter. Saya. Atau dinotarialkan. Whatever it is. Ya. Kan kalau lisan kan bisa saja itu omongan lisan walaupun ada rekamannya pasti. Gimana kalau dilihat? Tetap itu barang bukti. Tapi narasi juga penting lalu dinotariskan. Itu dokter. Ya, tapi memang pertanyaannya buat apa? Ini memperkuat tadi. Iya, maksudnya buat apa? Kalau DPR kemudian melakukan hak angket ya, maka ya si Ihsannya langsung dipanggil ke Jakarta atau tim angket yang datang ke sana. Itu DPR lebih setuju itu biasanya. Iya. Melaku pelesiran. Ya ini kita dorong. Atau ada orang yang membuat misalnya laporan pidana terhadap siapa? KPU misalnya. Ini misal ya. Terhadap sekretariat negara gitu. Terhadap mereka-mereka yang kemudian memberikan informasi keliru atau dengan sengaja. Itu. Karena kalau laporan itu soal Gibran saya tidak setuju, karena laporan ke Gibran itu satu-satunya pintu masuk hanya DPR. Itu impeachment. Tapi kalau laporan kepada misalnya tim sukses dia, Setnek itu bisa ke polisi biasa. Kalau polisinya sudah direformasi. Kalau kemudian kita katakanlah kita sudah membuktikan, penelitian kita sudah sampai simpulan, itu layak pidana kan artinya ada pos. Ya dua tergantung. Jadi kalau pidananya orang-orang yang terlibat selain Gibran. Ya KPU misalnya. Ya itu bisa pidana. Kementerian Dirjen Dikdasmen misalnya itu kan pidana kan itu. Prokompim misalnya kan itu kan sepanjang pidana. Dia dibuat dengan kesengajaan dan dengan mens rea kan. Bisa juga orang cuma ngetik doang. Dia nggak sengaja. Pembelaan termul kan gitu. Itu KPU kan bisa saja itu petugasnya cuman ngisi silon. Iya, petugasnya tetapi KPU-nya sebagai penanggung jawab. Karena dia kan tidak melakukan pekerjaannya yang paling gampang, yaitu melakukan verifikasi. Tapi sebenarnya termasuk ini loh, Mas Refli dan juga pemirsa
ini kan dimasalahkan Pak Zuban juga ketika digunakan sebagai bukti pendidikan terakhir atau pendidikan terakhir. Tiba-tiba kan KPU ngubah gitu aja tanpa apa-apa menjadi S1. Itu kan konyol gitu loh kok dia tiba-tiba merubah kayak gitu. Tetapi secara substantif itu tidak, kecuali dari S1 ke S2 ya. Tapi yang ini menurut saya fatal. Yang UTS ini fatal. Ya kan. Kemudian OPSS juga fatal gitu. Nah, kefatalan ini kan jangan menjadi perdebatan publik. Fatal. Jangan sampai. Oke, kita sudah lebih dari 1 jam, ya kan? Oke, saya kasih kesempatan Mas Agus untuk melakukan closing statement. Wrap up boleh juga, Mas Roy ya. Agus tolong jangan diganggu ya. Kemudian siap. Dr. Tifa dan saya nanti akan menutupnya. Gitu. Silakan. Baik, terima kasih Bang Refli. Pemirsa Era Channel yang saya hormati, saya banggakan dan tetap terus semangat di Era Channel. Tadi kita sudah mendengarkan bahkan melihat langsung ekspresi dari Pak Iksan tentang apa yang dia ketahui, ya itu adalah bukti otentik. Nah, saya dalam kesempatan ini saya ulangi lagi bahwa saya berharap ini diangkat ke yang lebih tinggi lagi, ya. Dalam hal ini mungkin tadi yang diusulkan DPR, hak angket dan sebagainya, atau Pak Iksan berkenan membuat narasinya sebagai legalitas bukti bahwa Anda sudah melakukan kegiatan yang dulu Anda ketahui, ya. Saya kira ini penting ya. Nah, yang pertama, yang kedua, ini yang agak sedikit ringan saja, intermezzo saja. Ini ada gelas Jokowi's White Paper, MOOC ini keren nih, mana kamera? Siap. Nah, ya, bukan hanya soal MOOC-nya, tapi tulisan ini nih buku nih, tebelnya 700 halaman. Yang selama ini tuh kita sedang sosialisasikan ya kepada masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Sudah berapa negara Pak? 25 negara, banyak udah beli. Sampai gimana cara ngirim di rumah bertumpuk itu dokter. Yang pesan luar negeri itu. Tinggal saya mikir gimana cara ngirimnya gitu kan. Nah, jadi ini adalah simbol daripada buku yang kita kecilkan dalam bentuk MOOC gitu. Bagus nih kalau bukunya ini kita edarkan juga nih dokter nih ya. Ya kan? Iya, jadi merchandise gitu kan. Itu saja dari saya Bang Refli, terima kasih. Ini nggak sopan ini promosi di lapak orang. Oke, silakan Mas. Tapi nggak apa-apa, yang mempromosikan kan bukan trio RRT. Iya. Jadi gini, tadi Bang Refli sudah juga membuka usulan, dan saya kira tuh usulan tuh bagus banget untuk DPR ya mengadakan hak angketnya. Dan saya menambahkan bahwa kami siap ya untuk dipanggil ya gitu oleh DPR dengan bukti-bukti ini sebagai pemberi keterangan ya. Dan kami bertanggung jawab penuh atas ini ya, karena ini saya sendiri yang melakukan crawling ya, saya sendiri yang melakukan screenshot data. Saya sendiri yang mengumpulkan linknya. Jadi ini bukan hanya sekedar ya teman-teman, bukan hanya sekedar screenshot ya. Karena ini ada linknya semua. Linknya sudah saya simpan semua. Kalau itu akan dianggap sebagai alat bukti menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1. Ya, jadi ini semua clear, semua ada, dan ini semua kami pertanggungjawabkan penuh ya, untuk ini bukan rekayasa. Termasuk yang Prokom ini, ya Prokompim itu ada semua bukti-buktinya, termasuk perubahan yang ada di KPU, kemudian yang ada di Antara, itu semuanya ada. Jadi sekali lagi itu tambahan saya, kami siap untuk melakukan ini, dan kemudian apapun konsekuensinya itu kita serahkan kepada DPR dan kepada rakyat, kepada masyarakat. Saya hanya seperti biasa, kami bertiga, saya, Dr. Tifa, dan juga Dr. Resmond, itu kami hanya mengedepankan soal kejujuran dan kenegarawanan. Jangan sampai negarawannya kemudian disingkat menjadi negarawan palsu alias Nepal. Nah, jangan sampai di Nepal kan, ya negarawan palsu. Oke, silakan Dok. Ya, sekali lagi nih kami sampaikan ya bahwa kami bertiga ini sekarang melakukan penelitian tentang dokumen dan riwayat pendidikan dari Gibran semata-mata untuk negara ini ya.
untuk good governance dan clean governance. Karena sampai dengan hari ini ternyata banyak, setidaknya ada 5 institusi, lembaga negara yang kami anggap ya melakukan kebohongan publik. Dan ini fatal sekali karena sudah kali kedua ini terjadi di Republik ini. Dan fatalnya lagi adalah dilakukan oleh bapak dan anak nih. Maka ini kita tidak bisa tinggal diam. Kami melakukan pekerjaan kami sebagai peneliti. Kami melakukan penelitian. Tahap pertama yang sedang kami lakukan ini adalah pengumpulan data. Jadi kami ke kementerian, kami nanti ke sekolahnya Gibran, kami ke SMP-nya Gibran, dan supaya juga rakyat tahu, karena Termul terus selalu mengatakan bahwa kami bertiga ini punya bohir gitu ya. Ini jangankan ke Australia, kita lagi nabung, lagi ngumpulin uang. Kita ke Singapura, kita ke Solo aja kita nabung ya Mas. Iya. Kita mau ke SMP Negeri 1 Surakarta aja kita nabung dulu ya Mas ya. Artinya betapa bahwa kami ini melakukan semuanya ini demi bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang kami miliki. Nggak ada siapapun yang ada di belakang kita. Tadi kan fraksi juga tanya ya, di antara teman-teman DPR pertanyaannya itu, mereka ini siapa sih orang kuat di belakang mereka gitu. Bahkan anggota Dewan saja bertanya seperti itu. Kami tekankan sekali lagi, untuk melakukan penelitian ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kami betul-betul ingin menjaga dunia akhirat kami. Kami diperintahkan Allah untuk menjadi peneliti, ya kami tunaikan. Sampai nanti akan menghasilkan sebuah buku, sekali lagi sebuah buku yang namanya kami berikan judul Gibran's Black Paper. Ya. Sedikit tambahan aja 1 menit ya. Kalau ditanya siapa orang kuat di belakang kami, nggak ada ya. Tapi yang ada adalah orang aneh di depan kami. Mulai. ini tadi keluarnya sebelum maghrib. Yang penonton sudah maghrib kan belum nonton. Nah, inilah orang aneh di depan kami. Aneh karena sudah bisa menghasilkan keajaiban dunia ke-9, yaitu adalah surat pernyataan yang kemudian aneh. Jadi ini orang aneh di depan kami, ya, bukan di belakang kami. Saya juga mau setengah menit. FFC. Mas Roy Suryo sering pakai kaos dengan gambar macam-macam. Ternyata bukan produknya Mas Roy. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang kirim ke saya. Benar-benar. Demi Allah saya bukan yang mencetak ini, kan ada dikatakan Roy Suryo itu ngapain nyetak-nyetak yang dasi biru, dasi merah. Dasi biru itu dari Kudus ya, ada juga yang dari Depok, ada juga kiriman dari Bandung, dari Jogja banyak. Anak Jogja kan kreatif. Itu mereka dan orangnya beda-beda yang ngasih. Orangnya beda-beda dan makanya nanti pasti ada keterangan. Kalau mau pakai kaos yang dipakai Roy Suryo, hubungi saya. Jadi mereka titip jual lapak di situ. Makanya itu kreatif, nggak apa-apa. Itu namanya UMKM. Iya kan? Nih. Gitu. Ini juga kreatif nih, namanya FFC, Fufu Fafa Chicken. 30 detik ya. Oke, silakan. Saya sampaikan ke teman-teman semuanya, sobat Dahra sekalian ya, bahwa buku Jokowi's White Paper ini kita cetak dalam jumlah terbatas, ya. Karena itu cepat-cepat pesan ke Era Channel, bisa ke Pak Agus, bisa ke teman-teman kami yang sudah menjadi reseller, silahkan ya, untuk membantu mencerdaskan bangsa Indonesia melalui keadilan dan kebenaran. Oke, dan jangan lupa Dok, timnya itu nonton video-video yang terkait dengan promosi Jokowi's White Paper ini, agar kalau ada yang nanya langsung bisa ditindaklanjuti. Ya, betul. Kasihan juga kan mereka belinya di mana, tiba-tiba nggak dijawab ya. Jadi tolong, karena itu kan terbuka kan, di link itu kelihatan tuh ya komentar di bawahnya. Begitu saja sobat Dahra sekalian, mudah-mudahan ini memberikan jalan terang bagi kita ya, untuk sekali lagi gimana? Rasa cemas, hidup gelap, dunia gelap, fufu fafa maksulin aja. Sekali lagi dong. Ya. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu fafa maksulin aja. Boleh maksudin aja, boleh maksulkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren kadas. Dia mau diajak begini lagi.